karena hipotesisnya kurang, bukan begitu ya? Bukan, Pak. Cuman info yang sebelumnya ya gitu, ada yang mungkin judulnya tuh hampir sama gitu, Pak. Rata-rata tuh sama, terus sama biasanya yang kumpulnya terlambat itu suruh ganti karena sebelumnya kan udah ada yang ngajuin dengan judul yang hampir sama, itu variabelnya sama. Betul Mas Karya, betul sekali ya, mirip dengan yang ada di kelas pagi ya. Jadi di klaster untuk yang kelas pagi dan kelas malam. Kalau kelas pagi sudah ada judul yang mengajukan ini, maka ada yang terlambat judul yang sama, maka tidak akan diperkenankan, harus ganti ya. Harus ganti. Jadi memang seperti itu iramanya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Dan seperti yang sudah Anda praktekkan gitu ya, Anda mencari referensi yang pernah saya sampaikan, saya ajarkan pada Anda, Google Scholar kan juga Anda tahu sendiri ya. Anda tahu sendiri, Anda buat rentan 3 tahun aja atau 2 tahun deh, itu sudah ada 60 atau 50 atau mungkin bisa Anda lihat di halaman bawah gitu ya. Di halaman sampai 7 atau 8 halaman dengan judul yang sama mirip persis dengan yang akan Anda ajukan. Nah, itu jadi sebuah problema sendiri. Nah, itulah kenapa saya akan coba bahas ya dengan coba bahas ada 2 kasus yang tadi. Kasus yang pertama itu adalah apa tadi saya lupa. Kasus yang pertama tadi adalah pergantian judul ya. Pergantian judul karena tidak cocok atau menggunakan 2 hipotesis ya, 2 hipotesis. Nah, maaf nih, tadi Mas Safril tadi mengingatkan ini variabel terikatnya adalah kinerja. Cuma itu aja. Itu kan ada 3 variabel bebas dengan atau 2 variabel bebas dengan 1 variabel terikat. Solusinya adalah coba Anda balik ya. Tapi bukan dibalik bebas terikat yang jadi bebas, bukan ya. Dibalik itu adalah variabel terikatnya itu lebih banyak daripada variabel bebasnya. Bisa enggak dikarang seperti itu? Kan hipotesisnya sama. 2 variabel bebas di kiri dengan 1 variabel terikat di kanan. Itu kan 2 hipotesis, iya. 2 hipotesis. Kalau dibalik misalnya, 1 variabel bebas dengan 2 variabel terikat, itu juga bisa ya. Mungkin Anda juga jarang ketemu kan, tapi teorinya kan gampang. Contoh, kinerja tadi Mas Safril, tadi selain kinerja apa lagi Mas? Pemasaran ya, selain kinerja apa lagi jadi variabel terikat Mas? Motivasi. Kinerja itu apa itu kompensasi kinerja, gitu Pak, ya benar. Kompensasi, motivasi kayak gitu aja Pak. Ya yang umum-umum gitu. Iya. Oke. Contoh misalnya, satu simpel aja. Pengaruh motivasi atau dampak motivasi terhadap kepuasan dan kinerja. Bisa enggak dibuat seperti itu? Bisa ya? Bisa enggak? Tahu saya. Pengaruh motivasi itu terbebas ya. Pengaruh motivasi terhadap 2 variabel terikat. Pengaruh motivasi terhadap kinerja dan kepuasan. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Variabel terikatnya disurvei deh. Nggak boleh terhadap kinerja aja. Ya sudah, tak ikuti wes, tak meloi. Saya pakai motivasi aja, berbebasnya cuma 1 aja. Tapi variabel terikatnya 2. Dibolak-balik gitu Pak ya? Betul. Bukan dibolak-balik begini loh ya, tapi jumlahnya yang dibalik Mas. Keliru. Yang kiri 3, terikatnya 1 ya. 3, terikatnya 1. Dibalik. Terikatnya 3, bebasnya 1. Boleh. Sama-sama 3 hipotesis ya. Sama-sama 3 hipotesis juga. Itu solusi langsung 1 dan 2. Jadi kalau misalnya pakai 2 hipotesis memang sudah banyak sekali. Jangankan di tempat Anda, di tempat kampus saya pun juga seperti itu. Perlakuannya juga sama. Sudah ada judul seperti ini. Kok ini sama? Jangan ngumpulkan terlambat, ganti. Nah, gitu. Jadi memang harus berkreasi gitu ya. Terlambat memang yang cepat itu yang akan diambil duluan. Itulah kenapa saya tekankan Anda selalu saya tanyai kalau ada presensi selalu tanyakan draft judul. Biar sampai Anda itu mapan gitu ya. Sampai ingat-ingat terus gitu. Kalau misalnya ditawari, Kak Prodi segera kirimkan judul, nah Anda itu sudah refleks karena sudah nulis judul iki ya gitu ya diuji ya. Kita Anda langsung nulis, Anda langsung masuk. Dan itu tidak boleh sama dengan yang lain. Perlakuannya sama. Dan bagi yang terlambat ya, belum di ACC itu saran saya ya 1 dan 2. Biasanya 3 variabel bebas 1 terikat, ganti dengan 3 terikat 1 bebas, boleh sama-sama 3 hipotesis atau 1 bebas 2 terikat. Terikatnya yang lebih banyak pokoknya. Ya. Atau biar lebih greget lagi 2 variabel bebas terhadap 3 variabel terikat misalnya. Jadi berapa ini berarti? Ayo. Ada berapa hipotesis? 2V bebas, 3V terikat.
Satu V bebas aja itu sudah 3 hipotesis. Tapi kalau ditambahi satu lagi, 3 hipotesis lagi, berarti kan ada 3 tambah 3 sama dengan 6. Oh, sudah 6 hipotesis. Tapi ya ruwet ya, atau buahnya tadi ngeluh nanti Anda ya. Jadi solusinya sudah saya sampaikan juga ini ya, ke kelas pagi ya. Dibalik aja jumlahnya, nggak usah ribet. Bebasnya 1, terikatnya 2, atau terikatnya 3. Atau biar lebih greget lagi, ya dibuat sama juga boleh ya. Yang penting jangan 1 ya. 1 V bebas itu jangan ya, karena ini sudah lebih jadul lagi dan ini bukan regresi berganda karena peraturan untuk kuantitatif deskripsi terutama di ilmu sosial ya, kita di ilmu sosial di manajemen tidak boleh regresi tunggal sederhana linear, nggak boleh, harus regresi berganda. Berarti ganda itu lebih dari 1 hipotesis. 2 V bebas dan 2 V terikat. Berarti total hipotesisnya nanti adalah 2 ditambah lagi 2 ya, berarti ada 4 hipotesis. Oke. Pak, kalau variabel intervening itu perannya apa sih, Pak? Nah, variabel intervening kan sudah ngerjakan Mas Karya lagi. Ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kalian kemarin udah ngerjain ya. Cuman kalau di apa ya, beratnya kalau di bab 2 itu dia itu termasuk dalam variabel apa, Pak? Intervening. Intervening atau variabel mediasi itu sama Mas Karya ya. Sama. Betul. Nah, Anda kalau nulis bab 2 itu kan berarti Anda menuliskan terdahulu. Kalau pakai variabel mediasi, berarti Anda tidak usah banyak-banyak. Cukup 1 V bebas, 1 V bebas, 1 V terikat, V mediasi di tengah, sudah selesai. Sudah ada 3 variabel, minimal 3 variabel. Hipotesisnya ada berapa ya? Anda bisa hitung kemarin ya, kita simulasi nama PLS ya. Kalau pakai SPSS simulasinya Anda mungkin bingung karena nggak ada gambar modelnya, dikasih tabel lain, pusing nanti Anda. Tapi kalau dibuat model seperti PLS kemarin, Anda sudah tahu apa yang Anda lakukan. Kalau ada 1 V bebas, 1 V terikat, dan 1 V mediasi di tengah, maka hipotesisnya sudah ada 3. Sudah aman sebenarnya, ya. Dan itu jarang. Pernah saya share ke Anda itu yang pengaruh apa ya, yang saya publish di kampus saya sendiri itu ya. Saya ngajak 2 orang itu. Itu kan pengaruh kompensasi kan. Ya, pengaruh dimediasi oleh kompensasi dan lain apa, saya lupa judulnya, sudah lama, itu olahan data saya yang lama. Itu kan 3 hipotesis, itu boleh. Itu boleh, ya. Jadi mediasi itu sama seperti kemarin menguji jikalau misalnya pengaruh langsung, pengaruh langsung misalnya tidak signifikan, ternyata pakai pengaruh tidak langsung itu menjadi signifikan. Berarti pada mediasinya ini, efek mediasinya adalah full mediation. Nah, pertanyaan Mas Karya ini saya akan coba tebak ya. Kalau ada di bab 2-nya bagaimana? Ya sudah gampang. Kalau ada 1 V bebas, 3 V terikat, berarti ada 3 hipotesis. Berarti kan Anda mencari hipotesis yang pertama, dicari teorinya, dicari pengen terdahulunya. Terus habis itu hipotesis yang kedua juga gitu ya, V bebas dengan V terikat yang kedua. Terus habis itu cari teorinya atau judul pengen terdahulunya, 1 V bebas dengan variabel terikat yang ketiga. Ini sama juga. Mediasi juga ada 3 hipotesis. Hubungan antara V bebas dengan V terikat, 1. Hubungan antara V bebas dengan mediasi, 2. Yang kedua. Hubungan antara variabel mediasi ke variabel terikat, ada 1 lagi 3. Jumlah panah yang ada di model itu kan jumlah panah sih. Ya betul nggak? Sebenarnya nggak usah bingung ya, karena sudah dibantu dengan model-model itu. Jadi kalau pakai variabel mediasi, misalnya Mas Karya pakai mediasi, kalau pakai SPSS bisa, tapi agak rumit ya. Agak rumit. Tapi kalau pakai PLS itu bisa. Oke, gimana Mas Safir dan Mas Karya? Gimana? Diuji dulu Mas. Diuji dulu ya. Ini kan masih tatap muka TM 8 dan 9 ya. Jadi 8 9 itu langsung pengujian hipotesis ya. Padahal seharusnya idealnya itu adalah uji validitas dulu, uji reliabilitas dulu, terus uji asumsi klasik. Ya ada hetero, multiko, auto, linearitas, gitu, ya dan lain-lain, banyak itu ada 6 atau 5 itu. Setelah itu baru uji hipotesis. Nah, mengapa kok hipotesis saya balik? Hipotesisnya ada di TM 8 dan TM 9. Sama-sama uji hipotesis, tapi hipotesisnya berbeda jumlahnya. Pakai 2 prediktor dan 3 prediktor. Tujuannya apa? Anda memprediksi hasil akhirnya dulu. Kalau sudah hasil akhirnya keluar, ya, Anda maka nanti, oh ini sudah sesuai nih dengan pilihan saya. Sesuai dengan pilihan saya, signifikannya 1, titiknya 1 misalnya, atau
tidak signifikannya 1, signifikannya ada 2, ini sudah cocok nih. Berarti Anda sudah bisa mulai dari awal lagi uji validitas ke uji reliabilitas. Anda tenang ngerjainnya ya. Jangan sampai Anda dari awal sampai akhir sudah merasa yakin, ini valid semua nih, bagus nih hasilnya. Di ujinya simulasi juga sudah cocok sesuai. Ternyata saat di hasil akhir tidak signifikan semua. Anda kan dianggap gagal. Ya, Anda kan dianggap gagal. Ya, semoga Anda aman-aman aja ya. Jadi kalau Anda sudah diplot dengan satu pembimbing ya, Anda harus betah gitu. Like and dislike, Anda harus like ya. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe. Promosi. Iya Pak. Iya. Aslingan ya. Oke. Udah 1 juta follower. Apa? Udah 1 juta subscriber Pak. Belum. Masih turun itu, Pak. Nambah ya. Tapi jamnya nambah terus ya. Walaupun sehari cuma 3 jam, 4 jam nggak masalah. Karena memang kan tujuannya bukan cari duit ya. Tujuannya adalah memudahkan saya berkomunikasi atau mengajar praktik. Ya, nanti saat Anda membuat bab 3, menentukan jumlah responden yang harus Anda ambil, Anda akan ketemu dengan namanya rumus Lovin. Nah, rumus Lovin itu berdasarkan apa? Berdasarkan populasi. Anda harus tahu populasinya dulu. Kalau yang bagi SDM ya, bagi SDM misalnya di satu perusahaan itu ya, di perusahaan A, jumlah karyawannya adalah 450 misalnya, jumlah karyawan keseluruhan misalnya, satpam, bersih-bersih dan lain-lain, itu adalah 450. Nah, tapi sasaran responden Anda mungkin di semua karyawan aja ya, tidak termasuk yang di luar itu, misalnya satpam, bukan termasuk yang di karyawan dalam pabrik ya, atau dalam perusahaan itu, tidak termasuk manajer, itu misalnya 300. Jadi populasinya 300. Nah, dari populasi 300 itu Anda hitung pakai rumus Lovin ya. Nanti Anda akan ketemu lagi ya di bab 3 itu, tergantung pembimbing Anda nanti ya, pakai rumus Lovin itu yang mana dipakai atau pakai rumus penentu responden yang lain ya. Itu akan ketemu misalnya dari 300 adalah ketemu 70. Ya sudah, Anda harus pakai 70. Jadi kalau wajar kalau misalnya Anda hanya punya data 40, karena kan saya pernah bilang minimal 40 ya. Itu karena ibarat gergaji itu. Kalau geriginya itu semakin banyak, maka potongannya akan semakin halus. Ya. Kalau gergaji itu sangat sedikit, maka potongannya akan terasa lebih kasar. Itu contoh sederhananya. Nah, itu Anda ikuti populasinya itu, maka Anda bisa menentukan jumlah sampel minimal ya. Ingat, sampelnya ya. Nah, yang ketiga itu adalah pastikan ya, ini nggak bertimbang dengan 2, pastikan bahwa respondennya itu sesuai target. Ini terutama yang keliru ini adalah di pemasaran ya. Cuma di pemasaran. Anda menguji tentang produk misalnya adalah skincare. Tapi ternyata yang mengisi responden itu adalah laki-laki. Ini contoh mainstreamnya. Bisa tahu maksud saya enggak? Anda menguji tentang kualitas produk untuk skincare. Skincare itu tendensi atau sebenarnya untuk wanita. Tapi yang isi itu laki-laki. Wah, ini kan salah. Kalau di pemasaran itu kan salah STP-nya ya. Segmenting, targeting, positioning. Anda salah target ya. Bisa jadi tidak signifikan karena respondennya salah target. Nah, itulah kenapa kemarin itu Anda bisa nambahkan ya. Anda bisa nambahkan terutama di statistik deskriptif. Kalau di kuesioner yang angket-angket itu, kuesioner itu adalah inferensianya untuk diuji ya. Kausalitas, hubungan sebab akibat. Tapi kalau deskriptif, Anda tambah lagi, bisa jadi misalnya Anda menentukan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, laki-laki Anda buang aja, ya, nggak usah pakai laki-laki karena datanya nanti bisa bias atau mengganggu ya data yang benar. Nah, dari perempuan pun itu juga kalau bisa Anda pecah lagi. Anda kan kemarin laki-laki perempuan hanya itu aja. Tapi coba perempuan Anda bagi klaster umur. Tahu maksud saya nggak? Kalau pakai skincare itu biasanya di umur berapa, Mbak Alfi? Kalau pakai skincare itu biasanya mulai umur berapa, Mbak Alfi? Guya Mbak Alfi, rek. Nyeneng no ya. Mbak Alfi, kalau pakai skincare itu biasanya mulai umur berapa untuk wanita, Mbak? Mbak Alfi. Alfi, Alfi. Turun coy.
Ketemuan ya, tapi aku mau kayak mau ya. Ini aja. Contohnya kalau pakai skincare itu mulai umur puber wanita itu kan berapa sih? Anggap Kalau aja pakai, mulai Pak. umur mulai 17 umur Pak biasanya Pak. ya 17 ya. Buat 17 klaster, 17. betul. Buat klaster itu perempuan klaster pertama itu ada misalnya kita fixkan ya, kita janjian kita sama persepsi bahwa perempuan kalau mulai pakai skincare itu adalah mulai umur 17. Anda buat klasternya adalah klaster pertama itu perempuan dengan umur 15 atau 16. Klaster kedua itu adalah 17-18. Klaster yang ketiga itu adalah 19 dan 20. Nah, ada 3 kan. Tapi kan kita tahu bahwa biasanya itu mayoritas adalah 17. Lah kita bisa tahu nih, kan ada 3 klaster ya. Misalnya klaster yang pertama 15 dan 16 itu ada 70 responden. Terus klaster yang kedua 19 itu tadi 70, yang atas yang bawah itu adalah 75 misalnya. Ya. Habis itu ada responden lagi antara umur 19 dan 20 itu lebih banyak 5 lagi, lebih 5 lagi, ini ada 80. 70, 75, 80. Kan Anda bisa mengklaster kan, Anda aku ngambil data yang di klaster pertama coba. Yang 70 tadi, saya uji dulu deh. Hasilnya gimana? Dari 2 hipotesis saya uji, signifikan semua enggak? Oh, hasilnya ternyata signifikan dan tidak. Satunya signifikan, satunya tidak. Oke, kalau gitu saya ambil data responden yang khusus deskriptifnya itu adalah dia yang berumur antara 17-18 dan jumlah 75. Ya, 75. Ternyata saat diuji sendiri, ini klaster sendiri nih ya, Anda kan bisa sort kan, tahu maksud saya, bisa disortir kan. Yang umur sekian sampai sekian itu kan pakai datanya ini. Anda ambil data yang itu aja. Klaster yang kedua, 17 dan 18. Oh, ternyata hasilnya 2 hipotesis itu beda dengan yang pertama. Yang pertama itu satu positif, satu negatif. Tapi yang ini dua-duanya positif. Setelah itu klaster yang ketiga lagi, ini kebalikannya. Hasilnya itu misalnya kebalikan dari yang pertama. Satunya negatif, satunya positif. Yang pertama tadi positif dan negatif. Yang kedua positif. Anda tinggal milih mau pakai yang mana. Kenapa ada intervening adalah itu ada untuk varian judul ya. Karena seperti tadi sederhananya, judul sudah masuk, ternyata ditolak yang menyusul karena apa, judulnya sama. Coba pakai varian mediasi, satu aja, satu bebas, satu terikat, satu mediasi. Pasti tidak akan ada yang nyamai. Ada yang berani nyamai, ya. Walaupun dibuat varian pun juga dibolak-balik aja ya. Jadi terikat jadi mediasi jadi terikat, kan bisa seperti itu. Ya, bisa pakai itu juga. Enak kan, gampang. Atau tadi bebasnya 3, terikatnya 1, sekarang diganti satunya bebas, terikatnya yang ada 3. Bisa aja kan seperti itu. Ya. Masih banyak jalan menuju Roma ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kurang lebih sudah 55 menit nih. 55 menit. Iya, Pak. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Lia. Ya, wis. Jadi kalau seperti itu ya. Jadi Anda antisipasi dan saya juga akan selalu memfasilitasi Anda mumpung di semester ini saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan mahasiswa semua ya, bukannya saya cuek atau lepas tanggung jawab ya. Mumpung saya masih dalam mata kuliah ini, jika ada yang, karena saya juga membimbing juga gitu ya, kalau ada suatu kesulitan misalnya menghubungi pembimbing nggak bisa, cara komunikasi agak sulit dan lain-lain, Anda bisa komunikasi dengan saya, tapi di forum yang seperti ini ya, jangan japri ya, saya capek ya, saya capek. Balasnya capek. Japri nggak boleh, Pak. Gimana Mas? Japri nggak boleh, Pak. Ya japri boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Saya balasnya bingung karena kan ada tanggungan lain di kampus satunya ya. Tapi kalau kita komunikasi lewat forum secara bersama seperti ini, maka yang lain juga akan bisa saling lirik, Mas. Jadi mungkin ada problem yang sama itu dapat solusi sekaligus gitu ya. Jadi Anda manfaatkan momen, kita masih ada ketemu ke berapa kali ya? Sekarang udah 9 ya, 10, 11, 12. 3. 3? Cepat sekali. 4 ya, 4 ya, berempat lagi ya. Kita ada 4 tatap muka lagi. Sama UAS.
Iya, wis lah. Oh ya, tinggal 4 lagi ya. Anda kalau bisa, saya harapkan Anda segera cepat membuat proposalnya ya. Saya ingin Anda segera menjadi alumni. Nggak apa-apa kan, saya doakan seperti itu ya. Amin, Segeralah amin. Anda alumni ya. Jangan Amin. lama-lama. Cepet, cepet. Walaupun jangan lama-lama, walaupun awas selalu bersama dengan ketua kelas dan mahasiswa tingkat akhir ya, Mas Irfan ya. Awas selalu bersama dengan ketua kelas dan mahasiswa tingkat akhir semuanya. Jadi kalau bisa segera alumni Anda manfaatkan ya, karena sering dari saya sudah 6 tahun lebih ya di Unitomo ini, kalau diskusi gini banyak dia pasif gitu. Tapi saat sudah semester 8 ya kan, saya kan mengampu di mata kuliah semester 2 seperti Anda dulu atau Aplikop dan mata kuliah SIM ya semester 6. Saya fokus untuk di Unitomo mahasiswa semester 2 dan semester 6 dan saya juga harus bimbing juga di kampus satunya. Nah, akhirnya saya jadi nggak fokus ya, akhirnya sih terganggu gitu ya. Tanya-tanya Pak, kalau ini bagaimana cara solusinya? Waktu lagi mengerjakan semester 8 ya. Akhirnya ya tidak saya jawab itu, jawabnya asalnya lagi ikuti tutorial saya, ini modulnya saya kasih gitu aja. Ya, saya kasih gitu aja. Jadi usahakan for diskusi kita manfaatkan sebaik mungkin ya, agar selalu ada faedahnya. Nah, ini Pak Arif iku. Tuh, hilang mau. Ngelek. Lagi main ML kok ya. Kurang bayar iku. Internet sih iku. Mat iki nek kate foto metu kon mat. Duh. Apa wih? Template buku-buku lek sumpah kong pinter. Lah kok keras. Oke, baik. Mohon maaf ya, ada jaringan di WiFi rumah saya ya. Ada agak jaringan, jadi tiba-tiba terputus. Ini saya pakai paket internet ya, baterai. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang kelas K sudah mulai masuk ke kelas yang lain ya. Kelas K maksudnya siapa ya? Harusnya kan dosen lain ya. Saya ingin ngajak Anda numpang aja sebentar kok sebenarnya ya. Baik, jadi Anda bisa coba pakai Mendeley Web Importer tadi untuk memudahkan Anda
untuk merekam atau mengkutip citasi referensi ya. Jadi ini pengalaman kenapa kok saya ajarkan ini pakai Mendeley ini, pertama adalah mudah. Yang kedua adalah biasanya Mas itu sudah pusing ya. Terus ngerjain proposal, ngolah data nih, terus nganalisis, ternyata masih dipusingkan dengan referensi daftar pustaka. Lah gimana tidak? Pembimbing pasti mencari celah. Ya teman saya sendiri juga gitu, penguji juga ya. Saya pembimbingnya, penguji iya. Yang ada teori di bab 2 itu tidak ada sumber informasi data pustakanya di data pustaka itu tidak ada. Jadi Anda akan dicap sebagai plagiat. Ya. Anda pikir datanya remeh, data pustaka gitu. Tapi nanti Anda akan merasa penting ini reference manager ini ya. Reference manager ini penting untuk daftar pustaka. Mengapa Anda mengutip pakai rumusnya pakai Tanya Sugiono ya. Tahu ya saya Sugiono ya. Biasanya kan bisa dipakai nih biasanya ya. Sugiono ya, Mas Faisal Jodi kayaknya tahu ya Mas Sugiono yang dari sana itu loh Mas, orang Asia itu Mas, yang sudah sepuh ya itu ngambil Sugiono tahun 2010 misalnya. Nah itu ada referensinya. Mereka atau saya sendiri juga yang menguji itu nyari di daftar pustaka ada nggak Sugiono 2010 itu. Kalau nggak ada Sugiono 2010 daftar pustakanya, Anda tuliskan nama Sugiono, maka Anda akan dicap plagiat ya, copy paste dari tempat yang lain. Ya, walaupun Anda copy paste pun saran saya copy yang pintar ya. Jadi copy teorinya juga sumber pustakanya Anda copy juga kalau dari jurnal atau dari skripsi orang lain ya. Anda boleh karena itu menjadi etika dalam penelitian. Ya, teman saya ya. Jadi Anda menyebut siapa maka sumbernya harus ada. Jadi mahasiswa itu bingung analisisnya ternyata saat di sidang akhir itu loh. Ini di teoriku kamu ambil ini, tapi daftar pustaka kok nggak ada. Kamu nyontek siapa? Bisa seperti itu. Dipusingkan lagi ngetik situ itu kan tahun dulu dan lain-lain. Nah sekarang sudah ada aplikasi ini untuk memudahkan Anda ya. Nanti akan saya share ke grup tutorialnya, register sama menggunakan Mendeley, daftar pustakanya untuk citasinya. Lalu Mendeley Meter ini Anda coba gunakan ya di browser Anda. Tinggal pilih pojok kanan atas, pilih More Tools, lalu pilih Extension. Nah, ketika Mendeley Meter ini kan memudahkan Anda, itu akan nge-save ke folder yang sudah Anda buat di aplikasi Mendeley. Anda install dulu di laptop Anda. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum ada masih Pak, masih aman. Oke, masih aman ya. Jadi nanti mulai 4 minggu terakhir itu sudah mulai goyang, sudah mulai gelisah. Nah, di situ nanti peran saya akan membantu Anda gitu ya. Walaupun saya bukan pembimbing Anda, tapi saya punya kewajiban untuk membantu Anda gitu ya. Asalkan jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena kalau di like itu nanti akan tersimpan dalam video yang Anda sukai ya. Dari adsennya keluar guys. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk waktunya. Sekali saya mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan itu dari saya ya. Kita tergantung pada internet signal. Jadi yang mau gimana lagi gitu kondisinya ya. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon mat sumat kate foto mat nuh lamat mat. Apa wi? Robek mat robek. Robek metu gue. Apa mat? Malam Robek.